Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Ayuni Hairunisa B, Anastasia, Nur Fadilah, Suwarni, dan Fitra. Di sini kami akan membahas tentang apa sih itu utang jangka panjang. Yuk langsung saja simak video materi kami. Karakteristik utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, yang pelunasannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap, serta dapat berbunga maupun tidak berbunga. Perbedaan karakteristik utang memengaruhi pencatatan dan pelaporan akuntansinya. Dalam laporan arus kas, utang jangka panjang termasuk aktivitas pendanaan, sedangkan dalam analisis keuangan dianggap sebagai bagian dari modal bersama ekuitas. Yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang adalah utang wesel jangka panjang, utang obligasi, utang hipotek, leasing dan utang lain yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah sistem perhitungan bunga di mana bunga pada suatu periode dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang telah terbentuk pada periode sebelumnya. Dengan demikian, bunga yang diperoleh atau dibayarkan akan terus bertambah dari waktu ke waktu karena bunga ikut menghasilkan bunga. Untuk menghitung perubahan nilai tersebut dapat digunakan pendekatan present value dan future value. Present value merupakan nilai uang hari ini yang setara dengan Rp1 yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang pada tingkat bunga tertentu. Sebaliknya, future value merupakan estimasi nilai uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang yang ekuivalen dengan Rp1 hari ini. Future value atau PV, pada umumnya surat berharga diterbitkan dengan mencantumkan nilai normal dan tanggal jatuh tempo setelah jangka waktu tertentu. Nilai wesel setelah beredar sampai tanggal jatuh tempo dapat dihitung dengan menggunakan formula bunga majemuk seperti ini. Utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena penerbitan wesel dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Utang ini biasanya disertai bunga dan dapat dilunasi secara sekaligus pada saat jatuh tempo atau melalui pembayaran angsuran. Pada umumnya utang wesel jangka panjang dibayar secara cicilan. Bagian utang wesel jangka panjang yang akan dibayar dalam 1 tahun dikelompokkan sebagai hutang jangka pendek. Bagian yang tersisa adalah hutang jangka panjang. Bisa dilihat pada halaman buku pengantar akuntansi 2 halaman 214. Misalkan pada tanggal 1 Juli tahun 2015 PT SMR menerbitkan wesel 4 tahun dengan nilai Rp10.000 dengan bunga 10%. Wesel akan dibayar selama 4 tahun dengan pembayaran Rp2.500 ditambah bunga 6% per tahun yang akan terutang tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Untuk mencatat transaksi-transaksi di atas pada tanggal 1 Juli tahun 2015 perusahaan membuat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel seperti ini. Nilai wesel yang jatuh tempo tanggal 1 Juli tahun 2016 merupakan utang jangka pendek. Bagian utang tersebut akan dilunasi dalam waktu paling lambat 12 bulan dari tanggal penerbitan wesel 1 Juli tahun 2016. Berdasarkan perhitungan tentang jumlah yang akan segera jatuh tempo, maka pada tanggal penerbitan wesel dilakukan reklasifikasi bagian jangka pendek dari total nilai utang wesel. Untuk itu perusahaan membuat jurnal seperti ini. Jurnal reklasifikasi 1 Januari tidak mengubah jumlah hutang. Dia hanya mereklasifikasi utang Rp2.500 dari utang jangka panjang menjadi jangka pendek. Jadi pada tanggal 31 Desember tahun 2015 PT SMR masih berutang Rp10.000 atas wesel yang diterbitkannya. PT SMR juga mencatat penyesuaian pada tanggal 31 Desember yaitu ke 1.000 jika bunga tersebut langsung dibayar maka perusahaan membuat jurnal seperti ini. Jika pada tanggal jatuh tempo perusahaan akan membuat jurnal seperti ini. Wesel yang diangsur. Wesel yang diangsur adalah utang wesel yang pelunasannya dilakukan secara bertahap melalui pembayaran angsuran selama jangka waktu tertentu. Pada sistem ini bunga yang dibayarkan tidak tetap melainkan semakin menurun dari waktu ke waktu karena perhitungan bunga didasarkan pada saldo wesel yang masih terutang. Semakin kecil saldo pinjaman yang tersisa semakin kecil pula bunga yang harus dibayar. Contoh pada halaman buku pengantar akuntansi 2 halaman 215. Misalkan pada tanggal 1 Januari tahun 2015 PT Sungai 2 meminjam uang tunai sebesar Rp50.000 dari bank dengan jaminan wesel dengan pinjaman 3 tahun dengan tingkat bunga 15%. Setelah 3 tahun pada akhir tahun 2017 nilai utang wesel ekuivalen dengan sebesar 65 ke 697 bisa dilihat pada ilustrasi berikut schedule pelunasan wesel. Beban bunga harus diakui secara periodik karena dana yang diperoleh dari wesel memberikan kontribusi operasi atau kelangsungan hidup organisasi. Untuk itu setiap akhir tahun perusahaan membuat jurnal dengan mendebit beban akun dan utang wesel dan mengkredit kas. Misalnya pada akhir tahun 2015 perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2017 perusahaan menghitung dan membayar pokok pinjaman dan utang bunga wesel. Bunga terutang pada tanggal jatuh tempo wesel berjumlah Rp2.857 dan sisa pokok pinjaman berjumlah Rp39.042. Untuk itu perusahaan membuat jurnal pelunasan sebagai berikut. Utang hipotek. Utang hipotek merupakan utang jangka panjang yang dijamin dengan sertifikat pemilikan properti tertentu. Perjanjian hipotek memuat ketentuan bahwa jika hipotek tidak dibayar sesuai jadwal maka peminjam bersedia mengalihkan status pemilikan aset yang dijaminkan kepada kreditor.
Jenis hipotek yang paling umum di Indonesia adalah hipotek atas properti seperti di pemilikan rumah yang didanai oleh bank-bank tertentu. Misalkan pada tanggal 31 Desember tahun 2014 PT SMR membeli tanah dan bangunan sebesar 75 juta dan membayar dengan uang muka 25 juta rupiah dan menandatangani utang hipotek selama 10 tahun sebesar 50 juta dengan tingkat bunga 15%. Berdasarkan harga tersebut, perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Angsuran bulanan nilai pokok dan bunga hipotek sampai akhir tahun ke-10 pada tingkat bunga 15% per tahun atau 1,25% per bulan diperhitungkan sebesar 806.675 dengan prosedur sebagai berikut. Selama 120 bulan total pembayaran menjadi ke-96.800.974. Pembayaran tersebut meliputi perhitungan pokok dan bunga hipotek mulai tanggal 31 Januari tahun 2015 sampai 31 Desember tahun 2024 dengan menggunakan tabel PVF Ordinary Annuity F sebesar Rp1 pada faktor pembagi 61,9828 dapat ditemukan pada tingkat bunga 1,25% pada periode 120. Untuk menggambarkan tiap angsuran utang hipotek dan beban bunga dapat dibuat schedule amortisasi yang menunjukkan rincian alokasi tiap pembayaran pokok dan bunga utang. Untuk kasus PT SMR di sebelumnya bagian schedule amortisasi bulanan untuk 2015 sampai 2024 diperlihatkan dalam ilustrasi di samping. Bunga dalam tabel amortisasi dihitung berdasarkan perkalian pokok utang ke-10 tarif bunga berjalan seperti utang wesel jangka panjang. Total jumlah utang hipotek akan mempunyai bagian terutang dalam 1 tahun dan pembagian sisanya jatuh tempo lebih dari 1 tahun dari tanggal tertentu. Perbedaan utamanya adalah utang hipotek dijamin dengan aset tertentu sementara wesel jangka panjang tidak dijamin dengan aset. Jurnal ini tidak menambah total utang tetapi hanya mengalihkan sebagian utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek. Jurnal seperti ini harus dibuat setiap tanggal neraca sampai semua utang hipotek jangka panjang habis teralokasi menjadi utang jangka pendek. Setiap pelunasan hipotek dicatat perusahaan dengan debit utang jangka pendek dan kredit kas. Utang obligasi dan obligasi konversi. Utang obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau investor dengan menerbitkan obligasi. Perusahaan bertindak sebagai peminjam dana sedangkan pemegang obligasi bertindak sebagai pemberi pinjaman. Sebagai imbalannya, perusahaan berkewajiban membayar bunga secara berkala dan melunasi nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Utang obligasi didukung dengan sertifikat obligasi. Sertifikat ini merupakan dokumen hukum yang di dalamnya ditentukan nilai nominal, tingkat bunga tahunan, tanggal jatuh tempo, dan karakteristik lain dari obligasi yang diterbitkan. Setiap obligasi biasanya memiliki perjanjian obligasi yaitu dokumen kontrak yang menjelaskan hak-hak pemegang obligasi. Dalam tiap obligasi terdapat informasi. Yang pertama itu nilai nominal yaitu jumlah uang yang setuju untuk dibayarkan oleh penerbit pada saat jatuh tempo. Kedua, tanggal jatuh tempo merupakan tanggal di mana penerbit obligasi setuju untuk membayar nilai nominal dan bunga kepada pemegang obligasi. Ketiga, nilai kontrak adalah nilai yang setuju untuk dibayarkan oleh penerbit obligasi pada setiap periode sampai dengan jatuh temponya. Informasi ini dicetak pada sertifikat obligasi yang merupakan dokumen yang menunjukkan kepemilikan obligasi. Tingkat bunga kompleks bersifat tetap sepanjang umur obligasi. Obligasi konversi adalah obligasi yang sewaktu-waktu dapat ditukar dengan surat berharga lain misal saham. Sebuah perusahaan juga dapat menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Pada saat pemegang obligasi konversi menukar obligasinya dengan sejumlah saham biasa, maka dia berubah dari status sebagai kreditor menjadi pemegang saham. Pencatatan obligasi konversi tersebut dapat dilakukan dengan alternatif metode nilai buku atau metode nilai pasar. Metode nilai buku yaitu ekuitas atau saham biasa dan tambahan modal dicatat sebesar nilai buku obligasi konversi pada tanggal konversi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul diakui pada saat konversi. Jika nilai nominal saham biasa lebih besar dari nilai buku obligasi, selisihnya dicatat sebagai pengurang laba ditahan. Metode nilai pasar yaitu ekuitas atau saham biasa dan tambahan modal disetor dicatat sebesar nilai pasar saham yang diterbitkan pada tanggal konversi dan kerugian dicatat. Kerugian dihitung dengan membandingkan nilai pasar saham dengan nilai buku obligasi pada saat konversi. Tingkat bunga obligasi. Tingkat bunga obligasi adalah besarnya persentase bunga yang ditetapkan oleh penerbit obligasi sebagai imbalan kepada investor yang telah menanamkan dananya. Tingkat bunga ini menentukan jumlah pendapatan yang akan diterima pemegang obligasi selama masa berlakunya obligasi. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, maka harga yang harus dibayarkan pembeli tergantung pada 3 faktor ini. Pertama, nilai nominal obligasi yang merupakan jumlah terutang pada tanggal jatuh tempo. Kedua, bunga obligasi yang harus dibayar secara periodik yang disebut nilai kontrak atau tingkat kupon. Ketiga, tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut, maka sebuah perusahaan dapat menerbitkan obligasi sebesar nilai nominal, nilai premi atau nilai diskonto. Tingkat bunga dipergunakan untuk menghitung nilai diskonto dan premi obligasi dengan cara membandingkan PV nilai nominal dan PV bunga selama umur obligasi. Nilai nominal obligasi. Nilai nominal obligasi adalah nilai pokok yang tercantum pada obligasi dan menunjukkan jumlah dana yang dipinjam oleh penerbit dari investor. Nilai nominal ini menjadi dasar dalam perhitungan pembayaran bunga dan merupakan jumlah yang akan dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam wesel seperti ini, penerbit wesel berurutan sebesar nilai nominal wesel dan secara periodik menanggung beban bunga sebesar bunga tertulis dikali nilai nominal. Keuntungan dari pihak yang membeli wesel berbentuk pendapatan bunga. Sebaliknya bagi penerbit wesel, pendapatan bunga ini merupakan beban tetap. Diskonto obligasi.
Diskonto obligasi adalah selisih yang terjadi ketika suatu obligasi dijual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang akan dibayarkan kembali oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Diskonto biasanya terjadi karena tingkat bunga atau kupon yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Akibatnya investor tidak tertarik membeli aplikasi tersebut pada harga nominal sehingga perusahaan harus menjualnya dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya diskonto, investor memperoleh keuntungan tambahan karena selain menerima bunga secara berkala pada saat itu, tempo investor juga akan menerima pelunasan sebesar nilai nominal penuh. Selisih antara harga beli dan nilai nominal tersebut menjadi keuntungan bagi investor. Premi obligasi. Premi obligasi adalah selisih yang terjadi ketika obligasi dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Premi muncul karena tingkat bunga atau komponen ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat obligasi yang berlaku di pasar. Karena obligasi tersebut memberikan pendapatan bunga yang lebih besar, maka investor bersedia membayar lebih mahal untuk memilikinya. Dalam kondisi ini, harga jual obligasi melebihi nilai nominal. Meskipun investor membayar lebih mahal di awal, mereka tetap tertarik karena akan menerima pembayaran bunga yang lebih tinggi selama masa obligasi. Pembelian kembali obligasi. Pembelian kembali obligasi adalah tindakan perusahaan atau penerbit obligasi untuk membeli kembali obligasi yang telah beredar di tangan investor sebelum tanggal jatuh tempo. Pembelian kembali ini dapat dilakukan karena berbagai alasan seperti perusahaan memiliki kelebihan dana, ingin mengurangi jumlah utang, atau ingin menghemat biaya bunga yang harus dibayarkan di masa depan. Ketika obligasi dibeli kembali, perusahaan akan menghapus kewajiban yang berkaitan dengan obligasi tersebut. Dengan demikian, jumlah utang perusahaan berkurang dan kondisi keuangan perusahaan dapat menjadi lebih baik. Penerbitan obligasi di antara tanggal bunga. Penerbitan obligasi di antara tanggal bunga adalah penerbitan obligasi yang dilakukan pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga yang telah ditetapkan. Dalam kondisi ini, investor yang membeli obligasi harus membayar harga obligasi ditambah bunga yang telah berjalan sejak tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Hal ini dilakukan agar perusahaan penerbit tetap menerima kompensasi yang adil atas penggunaan dana selama periode tersebut. Dengan kata lain, pembeli obligasi mengganti bunga yang sudah menjadi hak perusahaan sebelum ia memiliki obligasi tersebut. Pelaporan utang jangka panjang. Pelaporan utang jangka panjang adalah penyajian kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Pelaporan ini bertujuan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai jumlah utang yang harus dibayar perusahaan di masa depan. Contoh penyajian kewajiban jangka panjang dan turunannya dalam utang-utang jangka pendek disajikan dalam neraca parsial PT SpongeBob, ilustrasi di bawah ini. Dari laporan keuangan selanjutnya dapat dibuat analisis untuk memaknai angka yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban jangka panjang. Misalnya, nilai utang jangka panjang dapat digunakan untuk mengukur struktur modal dan mengukur rasio utang dengan aktiva. Informasi bunga dari hutang jangka panjang dapat dihubungkan dengan laba atau mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga dari laba. Yang terakhir adalah alternatif pendanaan jangka panjang. Alternatif pendanaan jangka panjang yaitu berbagai sumber dana yang dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Pendanaan ini umumnya digunakan untuk membeli aset tetap, memperluas usaha, atau mendukung kegiatan operasional dalam skala besar. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 3 berharap materi ini tersampaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi teman-teman.